Guna-guna tombak api, bagian 1, jilid 1. Hari itu tanggal 3, bulan kelima. Sebuah bukit yang selama bertahun-tahun sunyi senyap, terletak di antara kaki Gunung Merapi dan Gunung Raung, kini banyak didatangi oleh orang-orang yang muncul dari berbagai penjuru. Melihat gerak-gerik orang-orang itu, dan memperhatikan cara mereka berlari menuju puncak bukit, dapatlah diduga bahwa orang-orang itu, siapapun mereka adanya, adalah orang-orang dari dunia persilatan. Ada kepentingan apakah orang-orang persilatan berdatangan di puncak bukit itu? Ternyata, hal ini ada kaitannya dengan rencana peresmian dan pengenalan sebuah partai persilatan baru yang diberi nama Partai Bintang Blambangan. Partai silat ini diketuai oleh Gandring Wikoro, seorang kakek berusia 70 tahun. Lebih dari separuh masa hidupnya telah dihabiskan dengan pengabdian pada Keraton Sala. Di usia menjelang menutup mata, Gandring Wikoro yang tidak bisa melupakan masa muda dan asal-usulnya, setelah berunding dengan anak istri serta para sahabat, akhirnya memutuskan untuk membentuk sebuah partai silat. Konon, Gandring Wikoro memiliki darah keturunan ketiga dari Raja Blambangan. Semula, dia hanya bermaksud mendirikan sebuah perguruan silat. Namun, atas dorongan anak-anak dan sahabat-sahabatnya, dan mengingat nama Blambangan adalah satu nama besar di masa silam, maka disetujui merubah perguruan menjadi sebuah partai. Selama pengabdiannya di Keraton Sala, Gandring Wikoro dikenal dengan gelar kehormatan Raja Panah Delapan Penjuru Angin. Memang, selain memiliki ilmu silat tangan kosong yang tinggi serta andal dalam ilmu golok, Gandring Wikoro juga menguasai ilmu panah secara luar biasa. Demikian hebatnya ilmu kepandaiannya, dia sanggup membidikkan 3 panah sekaligus pada 3 sasaran yang berlainan. Dia juga mampu membidik burung yang terbang di udara dengan mata tertutup. Dan kabarnya, dia telah pula menciptakan beberapa jurus ilmu silat di mana orang yang memainkannya memegang busur di tangan kiri dan anak panah di tangan kanan. Busur dipakai sebagai pelindung, tidak beda dengan tameng, sedang anak panah dijadikan senjata seperti golok atau pedang. Siapa saja yang sudah menguasai ilmu silat panah dan busur itu, 5 orang bersenjata tidak akan mampu merobohkannya. Memandang kepada nama besar Gandring Wikoro itulah maka banyak tokoh silat yang punya nama besar tidak segan-segan datang ke puncak bukit, tempat akan diresmikannya Partai Bintang Blambangan itu. Di puncak bukit yang sejuk itu dibangun sebuah panggung setinggi 1 tombak dan luas 10 kali 15 tombak. Di belakang panggung ini terdapat sebuah panggung lagi yang agak lebih tinggi. Di sini duduklah Raja Panah Delapan Penjuru Angin didampingi oleh istrinya, seorang perempuan ramping berambut putih. Di sebelah sang istri duduk seorang pemuda berbadan tegap berparas gagah. Pemuda ini bernama Bimo Argomulyo, putra dan anak tunggal pasangan suami istri Gandring Wikoro. Menurut orang-orang yang tahu, di usianya yang baru 26 tahun, Bimo Argomulyo kabarnya sudah mewarisi seluruh kepandaian ilmu silat dan kesaktian yang dimiliki ayahnya, kecuali ilmu silat panah dan busur. Di samping Bimo Argomulyo tampak duduk seorang pemuda berbadan tinggi semampai berkulit putih yang adalah keponakan Gandring Wikoro atau sepupu Bimo bernama Sarwo Bayu. Sejak masih kecil, yakni sejak kedua orang tuanya meninggal, Sarwo Bayu dipelihara oleh Gandring Wikoro. Karenanya, sudah dianggap sebagai anak sendiri. Dalam hal umur, Sarwo 1 tahun lebih muda dari Bimo Argomulyo. Dalam pelajaran ilmu silat, boleh dikatakan Gandring Wikoro tidak membeda-bedakan anak dan keponakannya. Keduanya diberi pelajaran ilmu yang sama. Dalam ilmu silat tangan kosong, ternyata Bimo lebih cepat dan lebih banyak menguasai. Sebaliknya, dalam ilmu silat panah dan busur, ternyata sang keponakan lebih menguasai dari anaknya sendiri. Di belakang deretan kursi keluarga ketua partai, duduk dengan rapi dan gagah 30 orang anggota partai yang terdiri dari anak-anak muda rata-rata berbadan tegap. Memang, Gandring Wikoro sengaja mengambil anggota partai dari murid-muridnya sendiri, orang-orang yang masih muda dan bersih, belum tercemar segala macam keburukan dunia. Dia berharap dari orang-orang muda yang bersih dan berjiwa satria itulah kelak Partai Bintang Blambangan bisa berkembang menjadi partai besar, sebesar dan seharum kerajaan Blambangan di masa lampau. Di depan panggung besar berderet-deret kursi yang diduduki oleh para tetamu. Masing-masing deretan diselingi oleh sebuah meja panjang. Di atas meja ini terletak berbagai macam minuman dan makanan yang lezat-lezat. Di antara para tamu yang hadir, kelihatan seorang gadis berparas cantik, berambut panjang sebahu. Dia mengenakan pakaian berbunga-bunga warna-warni dan duduk di deretan kursi ketiga.
Sejak tadi, keluarga ketua partai telah melihat gadis ini dan masing-masing bertanya-tanya siapa gerangan adanya si jelita ini. Di antara para tetamu pun banyak yang mengagumi kecantikannya. Mereka juga menduga-duga siapa darah ini yang tampaknya datang sendirian ke tempat itu. Selesai para tamu mencicipi hidangan, Gandring Wikoro berdiri dari kursinya untuk memberikan kata-kata sambutan disertai penjelasan asal-muasalnya Partai Bintang Blambangan didirikan. Sekadar basa-basi, tak lupa Gandring Wikoro mengajak para tetamu yang bersedia bergabung dalam partainya. Setelah beberapa tokoh silat yang diundang turut memberikan sambutan, termasuk seorang utusan keraton Sala, maka para tamu kembali dipersilahkan mencicipi hidangan. Kini, makanan yang lezat-lezat itu ditambah pula dengan 10 nampan nasi tumpeng. Sambil bersantap, para tetamu disuguhi pertunjukan silat oleh anggota atau murid partai. Selesai pertunjukan itu, di antara sorak-sorai dan tepuk tangan, terdengar seseorang berseru agar ketua partai memperlihatkan kebolehannya barang sejurus, 2 jurus. Karena tak bisa mengelak, dan sesuai dengan adat istiadat dunia persilatan, maka Gandring Wikoro berdiri kembali, menjura beberapa kali lalu berkata, sebagai tuan rumah, aku wajib memenuhi permintaan para sahabat sekalian. Namun, harap jangan ditertawakan kalau aku hanya akan memperlihatkan ketololan belaka. Ketua partai baru itu mengangkat tangan kirinya ke atas. Melihat tanda ini, seorang anak murid partai segera maju membawa sebuah busur dan kantong panjang terbuat dari kulit kerbau kering, berisi selusin anak panah. Gandring Wikoro menjura sekali lagi di hadapan para tetamu. Lalu orang tua yang memiliki tubuh sangat lentur ini melompat ke kiri. Begitu kakinya menginjak lantai panggung kembali, entah kapan dia melakukannya, kantong anak panah tahu-tahu sudah tersandang di bahu kanannya. Dengan sikap gagah, dia cabut sebatang anak panah sementara busur dipegang di tangan kiri. Lalu mulailah orang tua ini menunjukkan kebolehannya, mainkan jurus-jurus ilmu silat ciptaannya. Busur di tangan kiri diputar-putar hingga mengeluarkan suara menderu. Hiasan janur yang tergantung 3 tombak di atas panggung tambah bergoyang-goyang. Di bawah panggung, para tetamu yang duduk di deretan kursi ke-1 sampai ke-3 ikut merasakan bagaimana kerasnya sambaran angin yang menerpa keluar dari busur itu. Sementara busur diputar terus, tangan kanan Gandring Wikoro tidak tinggal diam, membuat gerakan-gerakan menusuk, membabat, dan membacok. Anak panah sepanjang 3 jengkal itu seolah-olah lenyap dari pemandangan. Yang tampak hanya bayang-bayangan lurus disertai suara menderu. Para hadirin bertepuk tangan menyatakan kekaguman. Di atas panggung, ketua partai Blambangan itu membuat gerakan berputar, sengaja membelakangi deretan para tetamu. Di tangan kanannya kini terlihat ada 3 anak panah. Suasana mendadak sontak menjadi sunyi senyap. Semua orang memandang tak berkesip, apa yang akan mereka saksikan, apa yang akan dilakukan oleh Gandring Wikoro. Tiba-tiba orang tua ini balikkan tubuhnya. Bersamaan dengan itu busur ditarik. Dis, dis, dis. 3 anak panah melesat ke bawah panggung secara bersamaan. Yang paling kanan menancap pada sosok ayam panggang yang terletak dekat nasi tumpeng pada meja paling depan. Anak panah kedua menancap pada sebutir buah kelapa yang juga berada di meja terdepan. Sedang anak panah ketiga menancap tepat pada belahan buah nangka yang ada di atas meja deretan kedua. Terdengar suara menggemuruh tepuk tangan, suitan, dan pujian kagum para hadirin. Ketua Partai Bintang Blambangan menjura berulang kali. Maafkan atas semua ketololanku. Lalu dia berbalik dan melangkah ke arah kursinya. Baru menindak 2 langkah, tiba-tiba terdengar suara tawa bergelak, disusul seruan keras, orang tolol bernama Gandring Wikoro. 11 tahun mencarimu, akhirnya ketemu juga. Hari ini kau meresmikan partaimu. Hari ini pula hari kematianmu. Jilid 2. Semua orang yang ada di atas dan di bawah panggung sama terkejut mendengar seruan itu, terlebih lagi Gandring Wikoro selaku ketua Partai Bintang Blambangan yang baru saja diresmikan. Ketika satu bayangan berkelebat ke atas panggung, semua mata serta-merta tertuju padanya. Paras sang ketua tampak berubah ketika dia melihat siapa adanya orang yang tegak beberapa langkah di depannya. Orang ini adalah seorang kakek-kakek berkulit hitam legam, mengenakan pakaian rombeng dekil dan bau. Wajahnya cekung dan rambutnya kotor awut-awutan. Sepasang mata Gandring Wikoro sesaat memperhatikan kedua tangan orang di hadapannya yang berwarna kebiru-biruan. Dulu tangan itu biasa saja, tidak berwarna biru seperti itu, berkata Gandring Wikoro dalam hati. Lalu dia membuka mulut menegur seramah mungkin, Sutorawit alias Warok Gajah Ireng. Kau rupanya,
Aku turut bergembira kau datang kemari menghadiri peresmian partaiku. Harap dimaafkan kalau penyambutan kami kurang memuaskan hatimu. Orang banyak jadi terkejut ketika mendengar nama dan alias yang diucapkan Gandring Wikoro. Sekitar 30 tahun yang lalu, nama dan alias itu merupakan satu momok yang menakutkan. Jangankan melihat orangnya, mendengar namanya saja pun orang sudah pada mengkerut. Pada waktu itu, Suto Rawit menjadi raja di Raja Rampok yang malang melintang antara perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bahkan, anak buahnya tersebar sampai ke Pulau Madura. Beberapa kali para penguasa mengirimkan pasukan untuk menggerebek dan menghancurkannya, namun dia selalu berhasil lolos. Bahkan, tak jarang pasukan yang datang menumpas tak pernah kembali lagi, hancur ditumpas habis oleh Warok Gajah Ireng. Ketika bergundal rampok itu berkomplot dengan beberapa adipati dengan rencana merebut tahta kerajaan Sala, Sultan tak mau bertindak ayal lagi. Raja Panah 8 penjuru angin dikirim ke sarang Warok Gajah Ireng. Setelah dikepung selama 3 hari 3 malam, akhirnya Suto Rawit mengirim utusan untuk berunding. Gandring Wikoro tidak bodoh. Dia tahu bahwa permintaan berunding itu adalah tipu muslihat belaka. Maka dia mengatakan bersedia melakukan perundingan asalkan dia yang menentukan tempat dan saatnya, serta hanya mereka berdua saja yang boleh hadir. Pertemuan kemudian diadakan di sebuah lembah. Pada kedua bibir lembah, bala tentara kerajaan dan pasukan rampok menunggu hasil perundingan itu. Ternyata, Suto Rawit memang berlaku curang. Diam-diam dia sudah mengirimkan ke lembah 2 orang tangan kanannya, dan seorang tokoh silat golongan hitam yang berhasil ditariknya. Begitu Gandring Wikoro muncul, mereka langsung menyerbu. Sebagai seorang yang penuh pengalaman, Gandring Wikoro dengan segala kewaspadaan dan kesigapan yang ada segera mencabut anak panah dan merentang busul. 2 orang tangan kanan Suto Rawit langsung menemui ajal ditancapi 2 anak panah. Meskipun kemudian dia hanya menghadapi Suto Rawit dan tokoh silat golongan hitam itu, namun tidak mudah bagi Raja Panah 8 penjuru angin untuk menghadapi mereka. Perkelahian 2 lawan 1 itu berlangsung di dasar lembah yang gelap, sama sekali tidak diketahui oleh pasukan kedua belah pihak. Dalam keadaan tubuh luka-luka cukup parah, Gandring Wikoro berhasil merobohkan si tokoh golongan hitam dan menotok Suto Rawit. Sebelum ditangkap dan dibawa ke kota raja, Suto Rawit masih sempat membujuk Gandring Wikoro dengan imbalan separuh dari seluruh harta kekayaan yang dimilikinya asal dirinya dilepaskan. Gandring Wikoro saat itu tersenyum lalu lepaskan totokan di tubuh sang Raja Rampok. Menyangka Gandring Wikoro menyetujui bujukannya, maka kesempatan ini tidak disia-siakan Suto Rawit. Secepat kilat dia lari meninggalkan dasar lembah. Namun, baru lari sejauh 10 tombak, 2 anak panah melesat dalam kegelapan malam dan menancap di betisnya kiri kanan. Suto Rawit terpekik, tubuhnya terguling roboh. Pasukan kerajaan kemudian datang menangkapnya. Suto dibawa ke kota raja. Seharusnya orang ini langsung dihukum mati. Tapi entah mengapa dia hanya dijatuhkan hukuman penjara selama 10 tahun. Dan kini, tahu-tahu dia sudah muncul di tempat itu dengan sepasang tangan berwarna kebiruan, tanda dia memiliki satu ilmu baru. Kakek berbaju rombeng sesaat angguk-anggukkan kepalanya lalu kembali perdengarkan suara tawa bekakakan. "Bagus, kau tidak lupakan diriku," katanya. "Kau gembira melihatku. Namun sebentar lagi akan terjadi kesedihan di tempat ini." "Apa maksudmu, Suto Rawit?" tanya Gandring Wikoro. "Jangan berpura-pura tidak tahu. Selama 5 tahun pertama mendekam dalam penjara aku mengalami kelumpuhan akibat 2 anak panah yang kau tancapkan pada kedua betisku. Ah, kalau itu yang jadi persoalan, ketahuilah bahwa saat itu aku menjalankan tugas sebagai abdi kerajaan. Sekarang kau sudah bebas, mengapa masih menyimpan dendam kesumat?" ujar Gandring Wikoro pula. Suto Rawit alias Warok Gajah Ireng meludah ke lantai panggung. "Dendam kesumat bukan dendam kesumat namanya kalau tidak dibalaskan. Kau dengar kata-kataku itu, Gandring?" "Suto Rawit, segala persoalan masa lalu sudah kukubur dalam-dalam. Kita sudah pada tua bangka seperti ini, mengapa masih meributkan masa lalu?" "Kau bisa mengatakan begitu, karena kau tidak merasakan siksaan 10 tahun dalam penjara. Kau tolol karena tidak membunuhku saat itu. Kalau kau memang hendak membicarakan urusan masa lampau itu, boleh-boleh saja, Suto. Namun saat ini, biar kau kupersilakan makan dan minum dulu, biarkan para tamuku pulang, setelah itu baru kita bicara. Waktuku tidak lama, aku membutuhkan hampir 11 tahun untuk mencari jejakmu, dan tak perlu menunggu sampai tamu-tamu itu pergi. Biar mereka menyaksikan sendiri ganasnya pembalasan yang akan aku lakukan."
Tiba-tiba Bimo Argomulyo, putra tunggal ketua Partai Bintang Belambangan, bangkit dari kursinya dan melangkah ke tengah panggung. Ayah, jika kau ingin aku melemparkan kakek budukan ini ke kaki bukit, aku akan melakukannya sebelum mulutnya yang bau menceloteh terlalu banyak. Anak muda, sentak Sutorawit dengan muka hitam membesi. Katakan siapa kau ini? Aku Bimo Argomulyo, putra ketua Partai Bintang Belambangan. Oh, begitu. Kau ternyata seorang anak yang berani. Tidak sepengecut ayahnya, ujar Sutorawit lalu untuk kesekian kalinya dia tertawa gelak-gelak. Bimo, kembali ke tempatmu. Biar aku yang menyelesaikan urusan dengan orang gila ini, kata Gandring Wikoro pada anak laki-lakinya itu. Orang gila? Kau menyebutku orang gila? Apa kau tahu kalau di neraka ada ribuan orang gila yang sedang bersiap-siap menunggu kedatangan roh busukmu? Ha, merah padam wajah Gandring Wikoro. Ketika kakek berbaju rombeng itu melompat menyerangnya, maka dia pun tak tinggal diam, balas menghantam. Akibatnya, dua tangan saling beradu keras. Sutorawit alias Warok Gajah Ireng terhuyung-huyung 3 langkah. Wajahnya biasa-biasa saja. Sebaliknya, ketua Partai Bintang Belambangan terpental 1 tombak lalu jatuh terduduk. Mukanya mengerenyit kemerahan. Ketika dia mencoba bangkit, kelihatan lengannya yang tadi beradu dengan lengan lawan menjadi biru. Satu bayangan melesat ke atas panggung. Ketua, kau keracunan, lekas telan obat ini, kata orang yang barusan melompat ke atas panggung. Lalu sang ketua merasakan sebuah benda dimasukkan ke dalam genggamannya. Ketika melihat siapa yang memberi dan menyadari memang ada kelainan dengan lengan serta aliran darah dan detak jantungnya, Gandring Wikoro cepat telan obat yang diberikan lalu atur jalan darahnya. Jilid 3. Orang yang memberikan obat kepada ketua Partai Bintang Belambangan ternyata memiliki kulit yang tak kalah hitamnya dengan Warok Gajah Ireng alias Sutorawit. Dia mengenakan baju putih yang terbuat dari kain sangat kasar dan gombrang, 2 kali melebihi besar tubuhnya. Di punggungnya dia menyandang sebuah tabung bambu yang memiliki 2 buah tutup, tanda tabung itu mempunyai 2 ruangan. Ruangan pertama, dari mana tadi dia mengeluarkan obat, adalah tabung segala macam obat. Sedang bagian tabung yang satunya disebut tabung segala macam racun. Siapakah adanya manusia berbaju gombrang yang telah menolong ketua Partai Bintang Belambangan itu? Dalam kalangan keraton Sala, dia dikenal sebagai juru obat. Dengan bekal puluhan butir obat yang selalu dibawanya kemana-mana, dia sanggup menyembuhkan berbagai macam penyakit. Namun, orang ini sekaligus juga dikenal sebagai tukang racun. Manusia atau binatang kalau sempat termakan racunnya, jangan harap bisa hidup dari 100 hitungan. Jangan pula diharap ada yang bakal bisa menyembuhkan, kecuali dia. Dan racun-racun ganas itu selalu dibawanya kemana-mana dalam tabung bambu di sebelah tempat dia menyimpan butir-butir obat. Jembar keling, Sutorawit yang rupanya mengenali siapa adanya orang itu menyebut namanya dengan suara keras. Sebagai tetamu, lancang amat kau mencampuri urusanku dengan tuan rumah. Si baju gombrang yang bernama Jembar Keling cibirkan bibir dan menyahuti, aku masih bisa bangga karena merupakan tamu yang diundang. Kau sendiri muncul di sini, siapa yang mengundang? Jin gunung atau setan hutan? Sudah muncul, jangan kira semua orang di sini senang melihat tampangmu. 10 tahun dijebloskan dalam penjara rupanya tidak membuatmu kapok. Lekas turun dari panggung. Jangan ganggu sahabatku, minggat dari tempat ini. Atau kau mau kusuguhi racun? Mulutmu pandai juga bicara, tapi cukup cuma sampai hari ini. Selanjutnya kau bisa menyambung bicara di liang kubur. Abis berkata begitu, Warok Gajah Ireng langsung menyerang Jembar Keling. 2 manusia hitam itu pun saling baku hantam. Kau menyerang, aku bertahan, si hitam yang diserang berseru. Kedua tangannya diangkat ke atas. Begitu 2 tangan itu menyembul keluar dari lengan baju yang gombrong, kelihatanlah kuku-kuku jarinya yang hitam dan panjang runcing. Sutorawit terkesiap juga melihat keangkeran 10 jari tangan lawan. Dia sudah tahu betul kehebatan dan keganasan kuku-kuku maut itu. Namun, penuh percaya diri dia teruskan serangannya. Dirinya 10 tahun silam tidak sama dengan yang sekarang. Ketika lawan membuat gerakan mencakar ke arah kedua tangannya, Sutorawit sengaja pentang lengannya kiri kanan yang berwarna biru. 10 kuku hitam beracun menyambar. Tapi kuku-kuku itu seperti mencakar di atas batu yang sangat licin. Jangankan bisa mencengkeram, mengguratnya saja pun tidak mampu. Penasaran dan tidak percaya, Jembar Keling kembali mencengkeram sambil kerahkan tenaga dalam. Tapi saat itu lawannya tak mau memberi kesempatan lagi. Dengan satu gerakan aneh, Sutorawit menghantam. Bukek,
Tubuh Jembar Keling terlipat ketika jotosan Suto Rawit mendarat di perutnya. Bagian perut itu langsung menjadi biru, tanda racun di lengan lawan sudah mendekam di tubuhnya. Tapi Jembar Keling tidak merasa khawatir. Obat penawar yang memang sudah disiapkannya segera ditelannya, 3 butir sekaligus. Racunku tak bakal membuat mampus bangsat satu ini, memaki Suto Rawit. Berarti kepalanya harus kupecahkan atau kubetot lepas jantungnya. Setelah membatin begitu, Suto Rawit keluarkan satu pekik keras yang membuat sakit telinga. Tubuhnya berkelebat lenyap, berubah jadi bayang-bayang. Bau badan dan pakaiannya yang busuk menyebar di seantero panggung. Jembar Keling berkelebat kian kemari. Tangan kanannya menyambar di sebelah depan menyebar serangan, sedang tangan kiri menyambar di belakang tangan kanan sebagai tameng jika sewaktu-waktu ada serangan lawan yang masuk. Dua manusia sama-sama hitam ini berkelahi ganas dan mati-matian. Jurus demi jurus berlalu sangat cepat. Pada jurus ke-9, Suto Rawit kembali membuat gerakan aneh. Tubuhnya seperti mengapung ke atas. Bagian perut dan dadanya sama sekali tidak terlindung. Kesempatan ini dipergunakan oleh Jembar Keling untuk menyerbu sasaran yang terbuka itu. Jebol perutmu, ambrol ususmu, teriak Jembar Keling. Prakek, suara Jembar Keling tak terdengar lagi. Tanpa jeritan ataupun erangan, tubuhnya terbanting ke lantai panggung. Kepalanya rengkah, darah dan cairan otak menggenangi lantai. Si hitam satu ini telah berubah menjadi mayat membiru begitu cepatnya. Kematiannya disaksikan dengan pandangan mata menyatakan kengerian dari semua orang. Jembar Keling bukan seorang yang berkepandaian rendah. Namun, jika lawan bisa membereskannya di bawah 10 jurus, berarti ilmu kepandaian bekas kepala rampok itu berada pada tingkat yang sungguh sangat tinggi. Suasana di tempat itu untuk beberapa lamanya menjadi sunyi sepi, dan kemudian dipecahkan oleh suara Suto Rawit. Ada lagi di antara para tetamu yang hendak coba-coba berbakti menyelamatkan ketua partai baru ini. Tak ada yang menjawab. Saat itu sang ketua sudah duduk kembali di tempatnya di atas panggung tinggi. Kami yang akan menyelamatkan ketua partai dan melempar mayatmu ke bawah bukit. Satu suara mengumandang, tapi ada 2 orang yang bergerak maju mendekati Suto Rawit. Ternyata mereka adalah 2 orang pemuda yang bukan lain Bimo Argomulyo, putra sang ketua, serta Sarwo Bayu, saudara sepupu Bimo. Melihat 2 pemuda itu bergerak, Gandring Wikoro segera bangkit dari kursinya. Aku tidak mengizinkan kalian bertindak. Aku yang akan menyelesaikan semua urusan dengan pembunuh ini. Singkirkan dan urus jenazah sahabatku Jembar Keling. Walaupun hati dan darah muda mereka meradang, namun Bimo serta Sarwo harus taati perintah sang ketua. Mereka menggotong jenazah Jembar Keling. Di ujung panggung, beberapa anak murid partai lalu mengambil alih jenazah itu. Untuk kedua kalinya ketua partai Bintang Belambangan saling berhadap-hadapan dengan Warok Gajah Ireng alias Suto Rawit. Kali ini kau tak bakal lolos dari kematian, Gandring Wikoro. Kau dengar itu, jika kau punya senjata, keluarkanlah. Bukankah kau jagoan memanah? Mana busur dan panahmu? Mendengar ucapan itu, walau di luar wajahnya tampak tenang, namun di dalam hatinya jadi panas juga. Apa maumu akan kulayani, Suto Rawit? Aku merasa tak perlu sungkan-sungkan terhadap rampok tua yang masih haus darah macammu ini. Lalu ketua partai Bintang Belambangan itu mengangkat tangan kiri memberi tanda. Seorang anak murid partai segera berlari mendatangi sambil membawa sebuah busur dan sebatang anak panah. Di lain saat, 2 orang itu sudah berhadap-hadapan satu sama lain. Keluarkan senjatamu, mari kita berkelahi sampai salah satu dari kita menemui kematian. Suto Rawit tertawa sinis mendengar kata-kata ketua partai Bintang Belambangan itu, lalu sambil mengangkat kedua tangannya ke atas dia berkata, senjataku hanya sepasang tangan berwarna biru ini. Kau tak perlu banyak bicara. Silakan menyerang duluan. Gandring Wikoro kertakan rahang. Busur di tangan kirinya tiba-tiba lenyap, berubah seperti menjadi sebuah kitiran, menderu dengan deras. Suto Rawit merasakan seperti ada jarum-jarum kecil yang menembusi kulitnya ketika sambaran busur itu menerpa tubuhnya. Dengan cepat orang ini melompat menjauhi, namun dia sempat keluarkan seruan kaget ketika tiba-tiba sosok tubuh lawan entah bagaimana sudah berkelebat dari samping sambil menghunjamkan anak panah di tangan kanan ke arah batang leher Suto Rawit. Serangan hebat, memuji Suto Rawit, namun setelah itu dia mengejek, ilmu silat rendahan ini tak ada gunanya bagiku, Gandring. Lihat. Begitu seruan Suto Rawit berakhir, Gandring Wikoro merasakan ada satu gelombang angin melandanya hingga dia terjajar ke belakang. Cepat ketua partai ini babatkan busurnya. Serentak dengan itu,
Tangan kanan yang memegang panah mencuat kian kemari, mengarah bagian-bagian yang berbahaya dari tubuh Sutorawit. Bekas kepala rampok besar itu hanya sunggingkan senyum, malah keluarkan suara mendengus. Dua tangannya dipalangkan ke depan. Begitu busur di tangan kiri Gandring Wikoro menyambar, terdengar suara kraakek. Ketua Partai Bintang Belambangan itu berseru kaget. Dia batalkan maksud menusuk dengan anak panah di tangan kanannya dan teliti busur di tangan kiri. Ternyata, busur itu telah patah sewaktu menghantam lengan lawan yang berwarna biru. Marahlah Gandring Wikoro. Busur yang dijadikannya senjata itu bukan saja patah, tapi tangan kirinya pun terasa mendenyut sakit. Kurang ajar, kau patahkan busurku, berarti akan kupatahkan batang lehermu, teriak Gandring Wikoro marah sekali. Didahului oleh suara menggereng, orang ini kembali menyerbu. Anak panah di tangan kanannya berkelebat kian kemari. Tubuhnya sendiri hanya tinggal merupakan bayang-bayang. Sang ketua melakukan gempuran dengan jurus-jurus silat simpanannya. Dalam waktu singkat, Sutorawit kena didesak hebat. Bekas kepala rampok ini berusaha menggebuk lawan dan senjata anak panah itu. Namun, gerakan Gandring Wikoro cepat dan penuh tak terduga. Selain itu, Gandring Wikoro selalu berjaga-jaga agar jangan ada bagian tubuh ataupun anak panahnya sampai beradu dengan salah satu lengan yang sangat berbahaya itu. Karena terdesak terus, Sutorawit menjadi naik darah. Dia segera merubah gerakan-gerakan ilmu silatnya. Gerakan ilmu silat orang ini ternyata memang aneh dan membuat Gandring Wikoro semakin lama semakin sulit melancarkan serangan-serangan baru. Pada puncak kesulitannya, dia merasakan tangan kanannya pedas. Ketika dia meneliti, ternyata anak panah yang dijadikannya senjata telah tercabut lepas dari genggamannya. Dan telapak tangannya tampak lecet. Senjatanya kini berada di tangan lawan. Berusaha memperhatikan diri sendiri tanpa menjauhi lawan adalah satu kesalahan besar yang sebenarnya tidak mungkin dapat dilakukan oleh seorang tokoh silat kawakan seperti Gandring Wikoro alias Raja Panah 8 Penjuru Angin itu. Namun, justru itulah yang terjadi. Selagi ketua Partai Bintang Belambangan ini lengah, anak panah miliknya sendiri menghujam deras di lehernya. Gandring Wikoro mengeluarkan suara seperti orang tercekik. Belasan mulut keluarkan seruan tertahan. Tak percaya akan apa yang mereka saksikan. Senjata makan tuan. Ketika Sutorawit melepaskan ekor anak panah yang dipegangnya, tubuh Gandring Wikoro pun roboh ke panggung, kelojotan sebentar lalu diam tak berkutik lagi. Belasan orang berlompatan dari panggung tinggi. Paling depan adalah Bimo dan Sarwo, lalu istri Gandring Wikoro, diikuti oleh anggota dan anak murid partai. Di bawah panggung, puluhan tetamu sampai tersentak berdiri menyaksikan kematian ketua partai yang sangat cepat dan tak terduga. Tapi sang dara jelita berpakaian berbunga-bunga tampak tetap duduk di kursinya, seolah-olah tidak ada kejadian apa-apa. Sikapnya biasa-biasa saja, wajahnya dingin. Manusia keparat, kucincang tubuhmu, teriak Bimo Argomulyo lalu cabut sebilah pedang putih dari belakang punggungnya. Lain halnya dengan Sarwo Bayu. Pemuda satu ini, setelah menyadari bahwa Gandring Wikoro tak bernyawa lagi, dengan darah mendidih dia sudah langsung menyerbu Sutorawit. Anak-anak muda, aku hargai keberanian kalian, tapi jika mau mendengar nasihatku, kalian akan selamat. Lekas minggat dari hadapanku, keparat, rohmu yang akan kubikin minggat, teriak Bimo. Lalu menyusul adik sepupunya, dia pun melompat ke dalam kalangan pertempuran. Tahan dulu, dengar ucapanku. Sutorawit berteriak keras. Pengaruh teriakan dahsyat yang disertai tenaga dalam itu sesaat membuat Bimo dan Sarwo Bayu hentikan gerakan. Mulai saat ini, jabatan ketua Partai Bintang Belambangan aku ambil alih. Semua anak murid partai, termasuk kalian berdua, harus taat perintah. Mundur, manusia keparat, bangsat terkutuk, siapa yang mau mendengar ucapan Warok Gajah Ireng itu? Bimo Argomulyo dan Sarwo Bayu kembali menyerbu.